Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aidil Arifandi Pindayangan Nasibuat akan menjelaskan materi biologi yaitu tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda, di mana peredaran darah tertutup yaitu darah mengalir di dalam pembuluh darah, dan peredaran darah ganda di mana dalam satu kali peredaran darah 2 kali melewati jantung. Fungsi sistem peredaran darah ada 4. Yang pertama itu sebagai transportasi. Nutrisi dan zat buangan yang dibawa oleh darah untuk diedarkan maupun dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua itu sebagai penjaga suhu tubuh. Hasil dari metabolisme berupa panas akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga itu sebagai perlindungan, di mana darah berperan untuk melindungi tubuh dari cedera atau invasi benda asing. Dan yang keempat itu sebagai penyangga, di mana protein darah berperan sebagai penyangga untuk mempertahankan pH optimum darah. Selanjutnya, darah. Darah adalah jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel darah, keping darah, dan plasma darah. Karakteristik darah, yang pertama, darah lebih berat dan lebih kental daripada air. pH darah berkisar 7,35 sampai 7,45. Warna darah bervariasi, mulai dari merah terang hingga merah tua kebiruan. Itu tergantung kadar oksigen yang dibawa darah. Volume darah berkisar 8% dari berat tubuh. Volume darah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, di mana bergantung pada berat tubuh dan berbanding terbalik dengan jaringan lemak dan tubuh. Komponen penyusun darah ada 4, itu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah, yang dimana tiga komponen penyusun ini terdapat sekitar 45%, dan plasma darah terdapat sekitar 55%. Selanjutnya plasma darah, yaitu berupa cairan berwarna bening kekuningan yang tersusun atas 92% air, 1% bahan campuran kompleks seperti anorganik, organik, dan gas merah, dan 7% protein plasma. Protein plasma. Terdapat 3 jenis protein plasma, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Selanjutnya bahan campuran kompleks. Plasma darah memiliki kandungan yang terdiri dari bahan organik, garam mineral, dan komponen lainnya. Sel darah merah atau eritrosit memiliki karakteristik diantaranya berbentuk bikonkav, berdiameter 7,65 mikrometer, dan dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin, di mana volumenya sepertiga volume sel darah. Hemoglobin tersusun dari suatu protein globin, atau terdiri dari 4 rantai polipeptida yang melekat pada 4 gugus hem yang mengandung zat besi. Berikutnya sel darah putih atau leukosit memiliki karakteristik diantaranya jumlah normal leukosit yaitu antara 5.000 hingga 10.000 sel per milimeter kubik. Jumlahnya dapat meningkat apabila terdapat infeksi atau cedera lainnya. Yang kedua, berperan dalam melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Yang ketiga, setelah diproduksi di sumsum merah tulang ataupun sumsum kuning tulang, leukosit hanya dapat bertahan dalam sirkulasi sekitar 1 hari sebelum masuk ke jaringan. Kemampuannya bertahan dalam jaringan tergantung pada jenisnya. Selanjutnya, keping darah atau trombosit memiliki karakteristik diantaranya fragmen sel yang tidak bernukleus dan berasal dari megakariosit yang sangat besar dalam sumsum tulang, berjumlah 150.000 hingga 400.000 butir sel per milimeter kubik. Sitoplasma dari trombosit terbungkus membran plasma yang mengandung berbagai jenis granula atau berperan dalam proses pembekuan darah. Yang keempat, berupa struktur yang sangat aktif dan di dalam darah hanya berumur 5 hingga 9 hari. Apabila sudah tua, akan diambil oleh makrofag pada limpa dan hati. Dan berakhirlah materi sistem peredaran darah yang dapat saya sampaikan.
Saya terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.